Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Simalungun Maraden Sinaga mempersoalkan pembelajaran baca tulis hitung atau calistung. Pasalnya, hampir ratusan bahkan mungkin lebih siswa-siswi SMP kelas 7 se-Kabupaten Simalungun tidak fasih baca tulis dan berhitung. Hal tersebut disampaikan Maraden Sinaga politisi PDI Perjuangan kepada Mona Lisa TV di ruang Komisi 4 Senin 14 November 2022. Pada saat menunggu jadwal paripurna nota jawaban Bupati tentang pandangan umum fraksi yang molor hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi 4 DPRD Simalungun Maraden Sinaga mengatakan, calistung akan lebih optimal jika dimulai dilaksanakan dari jenjang SD. Idealnya pada masa keemasan anak-anak, diajari tentang penumbuhan budi pekerti serta calistung. Kalau hari ini, siswa-siswi SMP kelas 7 dan 8 masih tidak fasih calistung, kenapa bisa naik? Oke, ada aturan yang mengatakan tidak ada lagi anak didik tinggal kelas. Artinya, kesalahan ini di mana? Tegas Maraden. Sebagai politisi yang selalu hadir membela wong cilik, Maraden menegaskan akan menggelar rapat khusus dengan Dinas Pendidikan Simalungun. Kita akan gelar RDP kepada dinas tersebut, sebab pendidikan menjadi program prioritas Presiden Jokowi. Tidak tanggung-tanggung loh pemerintah pusat dalam upaya mensejahterakan para guru dengan memberi dana sertifikasi, tapi hasilnya tidak memuaskan dan tak fasih calistung pula. Berdasarkan pengamatan terhadap siswa yang sudah menguasai calistung sejak dini dan ditemukan fakta bahwa siswa yang menguasai calistung sejak dini lebih siap dalam menempuh jenjang pendidikan berikutnya dibanding yang belum menguasai calistung. Kesiapan tersebut tampak pada beberapa sikap dan perilaku berikut, di mana anak yang menguasai calistung sejak dini yaitu lebih mandiri dan percaya diri, kepribadian lebih konstruktif, mudah mengikuti pembelajaran, senang bersekolah, curiosity terarah, konsep diri kuat, memiliki minat pada multi kegiatan serta memiliki kemampuan bertransaksi. Yang pertama, kita mengucapkan terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Bahkan Mona Lisa TV sudah melakukan cross check langsung ke lapangan. Ada beberapa siswa di beberapa sekolah SMP di Kabupaten Simalungun, yang mana SMP kelas 7 itu ada yang tidak mampu membaca, menulis, dan berhitung. Kita dari Komisi 4 untuk menyikapi ini, nanti kita akan rapat dengan dinas terkait, harus mengambil tindakan-tindakan yang benar-benar yang bisa nanti untuk meminimalisir bahwa SMP, kenapa dia bisa sampai lulus SMP, tetapi dia tidak bisa membaca dan menulis. Ini persoalannya kan bukan hanya di SMP-nya, berarti ketika proses belajar mengajar dan kelulusannya dari tingkatan yang bawah di SD ini sudah bermasalah. Jadi nanti para kabit SMP, kabit SD, demikian juga dengan kepala dinas akan kita lakukan tindakan untuk bagaimana ini sebenarnya bisa terjadi. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Tetapi nanti mungkin kita bisa mengusulkan agar di tingkatan SD juga ini di-clearkan. Karena memang ada persoalan yang mengatakan bahwa zaman sekarang anak-anak sekolah tidak bisa tidak dinaikkan. Ini kan nggak menjadi pedoman. Ya. Kalau dia tidak mampu membaca dan menulis, ya otomatis dia tidak akan bisa naik kelas sampai dia mampu untuk membaca dan menulis. Karena itu adalah kebutuhan dasar. Bagaimana kita untuk menjelang teknologi 4G, 5G, sementara membaca saja kita tidak bisa. Jadi ini yang menjadi kelemahan dan kita sangat malu lah di Kabupaten Simalungun masih ada siswa SMP kelas 7, ada puluhan lagi jumlahnya yang tidak mampu membaca, menulis, dan berhitung. Inilah nanti yang akan kita komunikasikan dengan dinas, bagaimana teknis, ini kan udah persoalan teknis, minimal yang anak SMP yang sekarang itu, yang didefinisikan tidak mampu membaca dan menulis dan berhitung itu, harus dibikin private lah, private, kayak les, ekskul, ekstra kurikuler, tambahan di sekolah. Jadi nanti ini bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, nanti pihak dinas akan kita panggil untuk berkoordinasi dengan tiap SMP yang murid-muridnya tidak mampu membaca, menulis, dan berhitung. Dan memang ke depan
kesalahan ini kan sebenarnya bukan pada tingkatan SMP, karena di SD, di TK saja orang lulus 0 besar sudah bisa membaca dan menulis. Ini konon ini di SMP, berarti ada kesalahan di sistem kita. Bagaimana di sistem ini, di mana di tiap SD kok bisa lulus ini sampai SMP. Jadi itu nanti yang paling kita tekankan, nanti yang paling harus kita tindak lanjuti ke depan. Tapi menurut informasi dari para pendidik, ketika perekrutan itu mereka melakukan zonasi sehingga tidak ada tes membaca dan menulis. Untuk kedepannya Ketua, artinya harapan kepada para pendidik juga kepada siswa-siswi agar tahun 2023 nantinya ya, ini semua persoalan baca, tulis dan berhitung ini dapat clear dan dapat bisa mengikuti pelajaran seperti yang lainnya. Seperti apa kira-kira Ketua? Ya itu tadi, di tingkatan SD-nya itu harus diperketat melalui kabit nanti. Sampai di tingkatan SMP juga kalau ada tes-tes yang mungkin itu melalui online, bukan dia yang mengerjakan. Tetapi itu kan jembatan terakhir. Yang untuk pertama sekali kan dia ketika dia di SD. Jadi nanti ini harus kita tekankan, ketika dia di SD sudah harus ada gerakan bahwa sudah mampu membaca, menulis dan berhitung. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Untuk pesan terakhir kepada para pendidik Ketua. Pesan terakhir saya kepada para pendidik dan kepada para orang tua. Yang pertama buat orang tua, apabila ada anak kita yang masih susah ataupun tidak bisa membaca, menulis dan berhitung, nggak usah malu, nggak usah sungkan untuk melaporkannya segera ke dinas terkait agar diambil tindakan nanti. Untuk dinas ini supaya tidak bermain-main, karena ini posisi urgent. Membaca, menulis dan berhitung itu adalah kemampuan yang paling dasar. Jadi kita harapkan kabit SD, kepala-kepala sekolah, demikian juga nanti kepala dinas, supaya kita bisa bersinergi, mengambil data dulu nanti, sekaligus mengambil tindakan yang saya katakan tadi, melakukan private les, ekstrakurikuler di sekolah untuk khusus murid yang tidak bisa membaca, menulis dan berhitung ini. Mungkin untuk rencana kita, karena 2 hari ke depan kita kan kebetulan ada rapat juga ini dengan mitra kita untuk pembahasan RAPBD 2023. Jadi nanti ini kita sempatkan dan sebagai bahan tambahan ini akan kita bahas. Dan kalau nanti jawaban dan ininya tidak memuaskan, akan kita bikin RDP lanjutan setelah pembahasan RAPBD ini. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Babe, Mona Lisa TV, mengabarkan. Orang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman. Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support Kris seperti OVO dan Link aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar.